Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Ki Lamong Putra, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Majapahit. Pemirsa, di episode yang lalu dijelaskan bahwa telah terjadi perang bubat akibat kesalahpahaman antara Sunda dan Majapahit, dan antara apa yang telah dipikirkan dengan baik oleh Gajah Mada dengan anak buah Gajah Mada yang tidak bisa menerjemahkan apa yang dimaksudkan oleh Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada hanya satu permintaannya, yaitu meminta kepada Prabu Linggobuwono Sunda Galuh agar sebelum pernikahan maka ada penjelasan yang tegas apakah Sunda Galuh mau menyatukan diri dengan Majapahit di dalam program Persatuan Nusantara atau tidak. Hanya itu, tidak ada di dalam pikiran Gajah Mada untuk menggagalkan pernikahan Hayam Wuruk mendapatkan putri Sunda Galuh, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Oleh sebab itu, Gajah Mada begitu marah setelah adanya pemikiran-pemikiran dari anak buahnya yang digagas oleh Empu Menur, Empu Kapat, Empu Kaposo, dan anak buah yang lain. Mereka tidak bisa menerjemahkan, sehingga saat Gajah Mada melakukan sebuah ritual, yaitu puasa Pati Geni selama 5 hari, hal itu digunakan oleh anak buah Gajah Mada untuk mempermainkan keadaan. Hanya gara-gara dipicu ketersinggungan antara Empu Menur dengan Gajah Enggon, karena saat di Sunda dirinya merasa ditinggal sehingga tidak bisa berbicara langsung dengan Prabu Linggobuwono. Dan juga kemungkinan saja ada maksud-maksud tertentu dari anak buah Mahapatih Gajah Mada, karena mereka semuanya adalah penjilat-penjilat untuk menduduki kedudukan-kedudukan penting di Kerajaan Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, keadaan peristiwa sudah terjadi, perang bubat sudah terlanjur. Prabu Linggobuwono, Dyah Pitaloka, dan para pembesar-pembesar yang ada di Sunda yang mengikuti untuk pergi menuju ke Majapahit, semuanya gugur hanya untuk membela harga diri. Pemirsa dimanapun Anda berada, mayat bergelimpangan di alun-alun bubat. Semuanya membisu. Penonton di alun-alun, di tepian alun-alun itu, baik itu prajurit maupun masyarakat, berjubel melihat keadaan itu. Pemirsa, di tepian alun-alun ada seseorang yang semenjak awal dia terus mengikuti orang yang pakai topi lebar dengan rambut terurai panjang. Walaupun dia membawa kuda,
tetap kuda itu dituntunnya karena mengikuti orang-orang Sunda itu. Walaupun dia tidak menjadi satu, tetapi terus matanya mengikuti gerak-gerik rombongan yang berasal dari Sunda. Termasuk saat terjadi sebuah pertempuran antara prajurit-prajurit Majapahit dengan Sunda, dia pun menyaksikan. Akhirnya orang yang sejak tadi terus mengikuti awal hingga akhirnya, setelah semuanya terbunuh, akhirnya dia membawa kudanya untuk menuju mayat-mayat yang bergelimpangan itu. Orang yang dicari adalah Dyah Pitaloka Citraresmi. Dyah Pitaloka Citraresmi saat itu dengan tubuh lunglai tergeletak bersandarkan pada kereta, darah masih mengucur segar. Maka darah itu diraihnya dengan tangannya. Telapak tangan yang penuh dengan darah ini kemudian diusapkan ke wajahnya, dan tangan kanannya memapah mayat Dyah Pitaloka. Dipandanginya wajahnya, walaupun dia sudah menjadi layon, tetapi kecantikannya masih memancar begitu indah. Akhirnya orang ini menjerit sekuat tenaganya, "Citra, tunggu aku." Pemirsa dimanapun Anda berada, orang yang ada di lapangan itu mendengar suara Citra yang dikumandangkan oleh seseorang, sambil tangan kanannya memapah layon atau mayat Dyah Pitaloka Citraresmi. Akhirnya dia mengencangkan perutnya dan membuang topi lebarnya. Kemudian dia menghunus pedang dan kemudian naik di atas kuda. Dan yang dituju adalah tentara-tentara Majapahit yang sedang berada di timur, memacu kuda dengan begitu kencangnya. Kemudian di sana para prajurit kemudian mengencangkan gendewo, busur-busur panahnya. Busur-busur panah yang sudah dikencangkan itu, tiba-tiba ada suara, "Stop, jangan diluncurkan panah itu, biarkan." Akhirnya orang yang berkuda kencang ini terus memacu kudanya mendekati para prajurit itu. Dan prajurit sudah tidak ada yang mengencangkan gendewo anak panahnya. Busur-busur anak panahnya sudah tidak dikencangkan lagi. Dan sebaliknya orang ini semakin kencang di dalam memacu kudanya sambil mengacungkan pedang. Tiba-tiba ada seseorang, bekas prajurit Bayangkara yang sudah tua usianya. Kemudian dia memapak kuda yang lari kencang menuju ke arahnya. Dan kemudian dengan sekali luncuran anak panah yang berisi 2 anak panah, satu mengenai orang yang mengendarai kuda itu, kemudian yang kedua mengenai kuda yang ditungganginya, sehingga kuda dan orangnya bersama-sama ambruk. Pemirsa dimanapun Anda berada, siapakah orang itu? Orang itu tidak lain adalah Pradabasu. Karena Pradabasu memiliki tugas, yaitu membunuh Saniscoro, baik itu sebelum berlangsungnya pernikahan maupun setelah pernikahan. Dan sekarang tugas itu ditunaikan karena dia mengira bahwa orang itu adalah
Sanis Coro, seorang pelukis kekasih dari Dyah Pitaloka Citraresmi. Dan dia sudah berjanji kepada Gajah Enggot dan Laksamana Nolo bahwa dirinya siap untuk menuntaskan tugasnya, yaitu membunuh dan membungkam Sanis Coro. Sekarang sudah ditunaikan. Setelah orang ini terjatuh, maka didatangilah oleh Pradabasu. Karena orang ini tertelungkup dengan rambut yang begitu panjang, akhirnya mayat atau layon ini dibalikkan. Alangkah terkejutnya Pradabasu bahwa orang yang dibunuhnya itu adalah Prajaka, yaitu Riwong Sedatu, sahabat dari Sanis Coro, yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Pradabasu langsung tersimpuh, duduk dan menangis. Lunglai tidak berdaya. Dia menyesali dirinya. Mengapa sampai terjadi? Karena wajahnya tergores oleh darah dan rambutnya panjang, sehingga Pradabasu tidak tahu kalau itu adalah Prajaka. Apalagi saat itu didengar oleh Pradabasu sendiri, dia meneriakkan, "Citro, tunggu aku." Seakan-akan itu yang berbicara adalah seorang pelukis kekasih dari Dyah Pitaloka, yaitu Sanis Coro. Pemirsa dimanapun Anda berada, sudah terlanjur. Nasi sudah menjadi bubur. Tetapi ternyata Prajaka ini masih bernapas. Setelah itu dicabutnya anak panah yang menancap di dadanya. Saat dicabut ini, tiba-tiba Prajaka menyapa ayahnya. "Ayah, aku di sini. Bagaimana kabar ibu? Bagaimana kabar Pratiwi? Dan bagaimana kabar adikku, Kudo Swaboyo? Aku sangat rindu. Aku sangat rindu masakan ibuku. Aku ingin pulang." Pradabasu, air matanya terus mengalir dan terus mengalir, sehingga semakin deras. Ternyata Prajaka setelah dicabut anak panah yang menempel di dadanya, akhirnya ingatannya menjadi pelong. Ingatannya menjadi semuanya ingat. Tetapi apa artinya? Prajaka yang sudah melupakan, memorinya sudah hilang, kemudian tiba-tiba menjadi ingat kembali dan normal kembali. Tetapi maut sudah di ambang pintu. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak lama kemudian Prajaka meninggal. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya mayat Prajaka dinaikkan di atas kuda. Kemudian kuda itu dituntun oleh Pradabasu keluar dari lapangan Bubat. Pemirsa dimanapun Anda berada, peristiwa perang Bubat ini juga ada seseorang yang terus mengawasi. Walaupun dia seorang prajurit Mojopahit, tetapi hatinya tidak rela, karena prajurit-prajurit Mojopahit melakukan kejahatan. Mestinya tamu-tamu itu dihormati, dihargai, disambut. Tetapi apa yang terjadi? Tamu-tamu itu justru malah dibantai. Ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa.
Oleh sebab itu, seseorang prajurit yang sejak tadi berada di tepi alun-alun ini kemudian memacu kudanya menuju ke arah barat pulang. Dia adalah Senopati Birowo. Sesampai di rumah, berita tentang perang yang ada di alun-alun Bubat itu disampaikan kepada ayahnya. Ayahnya yang menderita sakit stroke, sehingga ayahnya tidak bisa bergerak, hanya bisa makan, minum, itu pun ditolong dan harus disuapi, tidak bisa makan sendirinya. Oleh sebab itu, orang yang sakit ini disapa oleh Senopati Birowo, "Ayah, aku pulang." Ayah tahu sekarang ini terjadi sebuah tragedi di alun-alun Bubat. Tamu-tamu dari Sunda yang mestinya dihargai, dihormati dan disambut, tetapi justru malah tamu-tamu itu semuanya tidak ada yang tersisa, semuanya mati terkena anak panah dari prajurit-prajurit Majapahit. Ayahnya hanya bisa mendengar. Dia adalah seorang pejabat Majapahit yang dulu jabatannya dicopot oleh Gajah Mada. Dia adalah Dia Sonder. Dia seorang pejabat Majapahit, yaitu Mahamantri Hino atau Sirian. Mahamantri Sirian merupakan jabatan dari Poncori, yaitu 5 pejabat yang membuat kebijakan di kerajaan Majapahit. Ini dicopot oleh Gajah Mada karena Dia Sonder dituduh melakukan hal-hal yang sangat memalukan kerajaan Majapahit, sehingga pencopotan ini menjadikan dirinya sangat kecewa dan akhirnya dia terkena stroke. Dan lebih diperparah lagi bahwa jabatan yang disandangnya ini dicopot, kemudian jabatan itu diberikan kepada orang yang sangat dibencinya, sehingga menambah sakit yang lebih sakit lagi. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kerajaan Majapahit itu ada Poncori, yaitu 5 pejabat yang tugasnya adalah membuat keputusan-keputusan di dalam menjalankan roda pemerintahan di kerajaan Majapahit. Nah, 5 orang pejabat yang membuat keputusan ini yang disebut dengan Poncori Wilwotikto. Salah satunya ada jabatan, yaitu ada jabatan Mantri Hino dan Mantri Halu. Mantri Halu adalah mantri di bawah Mantri Hino. Kemudian di bawah Mantri Hino masih ada lagi, yaitu Sirian. Oleh sebab itu, Mantri Sirian adalah jabatan bawahan dari seorang pejabat dari 5 pejabat yang ada di kerajaan Majapahit. Nah, Dia Sonder saat itu menjabat sebagai Mantri Hino atau Mantri Sirian, merupakan jabatan di bawah top dari Mantri yang pertama. Dia dicopot karena dituduh melakukan hal-hal yang sangat memalukan kerajaan Majapahit dan digantikan kepada orang yang sangat dibencinya, sehingga menjadikan Dia Sonder ini
jatuh sakit dan menderita stroke, tidak bisa bangun. Sekarang ini dia hanya bisa tidur di atas ranjangnya. Sehingga Poncori Katrini, yaitu 5 pejabat pembuat kebijakan ini, dia termasuk bagian dari anak buah para menteri utama yang membuat kebijakan-kebijakan di Mojopahit. Dia seorang mantri. Syirian ini memiliki seorang anak yang menjadi tentara di kerajaan Mojopahit dengan jabatan senopati. Nah, dengan adanya peristiwa ini, menurut Senopati Biro, merupakan kesempatan untuk menjatuhkan Gajah Mada, karena dirinya juga merasa dendam kepada Gajah Mada karena ayahnya dengan sewenang-wenang diberhentikan oleh Gajah Mada, sehingga mengakibatkan ayahnya sakit, sehingga sampai sekarang tidak bisa melakukan aktivitas apalagi sebagai seorang pejabat. Dia dicopot dari jabatannya, kemudian sakit, dan orang Jawa mengatakan kembang bayang. Menjadi kembang bayang. Jadi kembang bayang artinya adalah sakit, yang mati tidak, hidup pun tidak. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah akhirnya dia Sonder yang dimintai petunjuk anaknya, yaitu Senopati Biro. Ayah, izinkan saya untuk membalas sakit hati ayah dan sakit hati saya kepada Gajah Mada. Dengan peristiwa Bubat ini, Gajah Mada adalah orang yang salah dan ini harus dijatuhkan. Oleh sebab itu ayah, berikan saya izin dan berikan saya petunjuk. Saya harus kemana dan saya harus bagaimana. Ayahnya kemudian diam. Tidak lama kemudian ayahnya menoleh kembali kepada Biro. Senopati Biro menatap ayahnya. Kemudian ayahnya mengatakan, temuilah seseorang. Dia adalah Gajah Enggon. Katakan bahwa kamu adalah anakku. Dia Sonder, Mahamantri Syirian Wilwatikta. Tapi ayah, bukankah Gajah Enggon itu adalah sahabat kental Gajah Mada? Benar, aku tahu itu. Tapi kenapa ayah memerintahkan saya untuk menemui Gajah Enggon? Kamu belum tahu bahwa Gajah Enggon itu orangnya luar biasa. Dia tidak bisa dibaca begitu saja oleh orang. Walaupun nampak Gajah Enggon ini sangat baik kepada orang tertentu, tetapi belum tahu isi hatinya. Karena dia pandai menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Aku melihat bahwa Gajah Enggon itu juga tidak suka kepada Gajah Mada di dalam hatinya. Tetapi secara dohir, di luarnya, dia sangat baik dengan Gajah Mada. Itu adalah sifat dari Gajah Enggon yang sukar ditebak oleh orang lain. Pergilah kamu ke sana, pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian, bagaimana dengan kabar perang Bubat yang menjadikan Prabu Linggobuwono dan para tokoh penting dari Sunda gugur di medan peperangan yang ada di alun-alun Bubat? Dengan gagah berani, dengan kesatria, dia membela haknya, membela sesuatu keyakinan, tidak memperdulikan nyawanya, dan akhirnya semuanya dalam keadaan gugur.
dengan membawa keyakinan, membela kebenaran, tidak mau dijajah oleh Majapahit. Berita itu terdengar di Sunda. Orang-orang Sunda bergabung, menangis, sedih, karena mereka ditinggal oleh pemimpin-pemimpinnya. Kemudian mereka menangisi apa yang telah terjadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, tapi mereka hanya bisa menangis, tidak bisa berbuat apa-apa, karena Mojopahit terlalu kuat untuk dihadapi dengan fisik. Tetapi walaupun Mojopahit begitu kuat, tidak bisa dihadapi, tetapi masih ada pendekar-pendekar Sunda, orang-orang Sunda yang bertekad menjadi martir, yang bertekad menjadi Banten, yaitu orang yang berani mengorbankan dirinya. Salah satu di antaranya adalah murid seorang ajar, yaitu murid yang berani untuk membunuh Gajah Mada secara langsung. Makanya ajar Suwan Singguro, murid ajar Suwan Singguro ini ditanya berulang kali oleh gurunya, apakah kamu sudah benar-benar berani ke Mojopahit untuk membunuh Gajah Mada? Aku berani. Apakah kamu tidak memperhitungkan berapa harga nyawamu? Aku tidak peduli. Walaupun aku mati, guru, asalkan Gajah Mada itu mati, aku sudah lega. Jadi kamu benar-benar bertekad untuk ke Mojopahit? Benar, guru, izinkan saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu adalah salah satu di antara tekad orang Sunda untuk membunuh Gajah Mada. Maka berangkatlah murid dari ajar Suwan Singguro untuk membalaskan dendam. Orang-orang Sunda ingin membunuh langsung Rakrian Mantri Mukia Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apa yang dilakukan oleh Birowo, Senopati Mojopahit yang punya rasa dendam dengan Gajah Mada? Terus bagaimanakah kiprah dari murid Ki Ajar Suwan Singguro yang telah menuju ke Mojopahit ingin mencari dan membunuh Gajah Mada? Berhasilkah dia? Kemudian bagaimana dengan sikap pemerintahan Prabu Hayam Wuruk terhadap kejadian ini? Siapa yang disalahkan dan siapa saja yang mendapatkan hukuman? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, warisan Nusantara.